Ala pa yung rumah hurole. Bubuhay ba uga? Kapalo tinong kakina. Jangan tusuk Lon tau. Lon awak pasal tau. Ampun. Tolong. Bandung ada ujuk. Tolong. Tolong. Ampun. الله أكبر لا إله إلا الله Oh, Ma. Kau ajak kah? Abang kat sini. Jat. Abang ke? Abang Ishak. Ya. Ya. Drop lah melewur dengan kampung. Buka, ajak ju. Abang Ishak. Ya Allah. Stop. Oh, belum sakit jiwa lagi kau kai drop. Jangan dipukul. Itu fi'il mazmumah. Tidak sesuai dengan mabadi al-khair. Jangan jadikan amarah kalian jadi maf'ulun bihnya dari kekerasan. Alah, banyak kali cakap. Orang gila dia ni, jangan ikut campur. Budak sabar pakai hebat kemeja, ijab kita terima mbak dada. Umat silimahnya wajib gada. Itulah hati, yang mulia harga mati kena. Alah, hai, tang sama mereka. Berai poh dia membeli. Ngapain kita berkelahi dengan mereka? Orang nak waras. Siap berat. Gara-gara orang bunga lon garugo. Engkau lon gak mati. Peng 2 juta berkakati anak cai lo. Iban. Rugo reng gara-gara orang bunga. Alah, iban nih. Engkau deh. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam, Masana. Murid terhebat kan si domnya. Kau ngerak-gerak dah di sana? Jangan Tungku, abang Lun kai drop dalam lewur kampung. Cari kisah dulu. Sayang kan sana? Sudah putus sekolah. Padahal baru kelas 1 SMA. Itulah Tengku. Jadi kenapa mencegah saya untuk mengeluarkan jurus selat Tridati? Aisyah. Lawan tanya bukan si Razak dengan Zikri.
Tapi urang masih gomnya. Atau di mana nunggu? Hanam form kah masalahnya? Yang balu. Ya boleh. Kamu sudah banyak kali mengganggu masyarakat. Dan bisa dibiarkan lagi berkeliaran di mana-mana. Iku ngo, Kak Isha. Boh janeng kapajo boh mana kom karo boh ti ketunak ku ngo ka. Semua dipukuli. Bejo dulu. Mandu ka bejo le kebutuhan pali. Berbae. Cukup bisa, jangan bobo gila. Aduh lu. Kamu harus diasingkan dari warga. Abang! Abang! Beli abang lu! Nyo ada mek nyo habis. Sama pungo lagi abang ni. Tengok terendam pungo kah? Aduh, beli abang lu bang. Lu tinggal Citro. Mana ayah lu nganale bang. Beli jajuli abang lu. Hai sana, kamu ganggu tidaknya. Anak kau. Hai, anak sokalan kah hai poh le umpo. Anak kau, kau boleh umpo ke roge. Kakak baju. Anak kejahatan kau beli abang lu. Nanti di payah garanti dia. Hunu bai. Tak ikat benda dia lautnya. Oh, tak apa. Abang! Abang! Apa nahai? Abang! Apa baju-baju? Nanti lagi nan. Baju-baju. Kasih. Hai! Nanti tempat urung pungo. Ayo kajakah kenangkah pungo. Ya. Pulih ha. Nanti nyan tempat pulih henteu nyan. Buka. Kamu. Tunggu karung untuk orang kampung. Ikat dia lah. Kemetang pali. Pele kacau peng lu. Anak lepeng lu. Terbang. Warba. Kemetang pali. Kayak pedak gede. Kayak ikan lu. Nyan kau rasa. Memang nyo tempat yang pas untuk orang pungo. Kau gabuk kok pasal apa kampung? Kau betul-betul ah. Tengku. Ternyata Tengku yang ditangkap kemarin namanya Ishak. Dia berkelahi. Tapi menurut media hanya jelas dia memukul orang hingga babak belur. Nama Ishak, usia 25 tahun. Warga Belang Berande, kembali mencuat.
3 tahun lalu, ia nekat memukul 4 orang penagih hutang yang disebut-sebut backing rentenir. Keempat korban harus dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu, Ishak dianggap berbahaya dan kini menjalani hari-harinya dalam pasung. Dalam pemberitaan lama yang kini kembali beredar, disebutkan Ishak diduga mengidap penyakit skizofrenia. Kok ada penagih hutang? Apa kaitannya dengan rentenir? Soalnya kemarin Ishak pas ditangkap sebut-sebut rentenir dia. Oh pantas, si Ishak sebut rentenir. Bisa jadi yang si Hasanah putus sekolah karena nggak ada biaya. Kita harus bisa bantu Hasanah untuk bisa sekolah lagi. Sabda Nabi, mangkana fi akhihi kana lahu fi hajatin. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Yang kalimat syarak saya. Manyan kalimat syarak. Dan jawaban ji sangat luar biasa. Allah sendiri yang turun tangan. Berarti bantuin orang bukan cuma baik. Bukan cuma baik. Itu pintu langit. Siap, udah siap. Siap, udah. Upeng long. Ini kujo. Juta. Juta. Pandung kali kujo. Nyan hai rumah orang bungo. Abang bungo, adik karak bungo. Kan mangga di no ana mengganggu gap-gap. Bungo. Ya na. Nak karu lah mindu deh. Buku orang jak kena, dia ganggu abang lon. Hendak kamu jahat bina kamu. Kamu menjaga no hanya memastikan bahwa saji rantai abang ke hana deplok. Tiga galon. Kai kat bapaknya doh juga bodoh. Kata mah juinan. Kata mah. Lepasin Bang Isa, jangan ganggu dia. Lepasin Bang Isa. Jangan ganggu dia. Ai mancong kah? Itu biar abang kande. Abang. Kai kalau. Mandu. Padahal ya Bang Lu ada kayu diganggu kau. Mana pernah hijau kau. Maka dua yang kayu diganggu Abang Lu. Padahal ya Bang Lu ada yang ganggu kau. Sakit kepala. Kamu minum obat. La muskilah, la basah. Inoh nade, anu halamu hong, rumah ke kagak pula. Hai, nyan si Abu Pi kan sama. Takkan hana lagi nyan ke si Abu, memeceh ngoni si Wahyudi. Ikah moyo cemburu, kapegah singoh kan, ne penama jihan nuroh kok nyambah, bahlong uroh si Abu. Mayang ha, nyan pi ekspani. Boh kaya uroh pasien roh juga deh. Oh ha, jadi le apa? Jangan lupa 3 bulan balik lagi. Ada satu lagi kawan saya, Iya. Syekh. Dia penyair dari Barat Selatan. Oh iya, penyair dari Barat Selatan itu ya?
Untuk lebih jelasnya minggu depan saya ajak kembali. Baik, baik. Misi Bu. Iya. Bu Bella. Zulfat, udah lama ya kita tidak bertemu. Seperti jumlah isminya tanpa kabar, tapi ada subjek, tapi tidak pernah sampai pada makna. Bu Bella, Bu Bella. Bu Bella kayak orang Mesir aja. Buat saya mengingatkan pada seseorang. Kurangi beban biar seimbang. Yang penting jangan dipaksakan. Ada beban yang paling berat, Bu Bella. Tapi bukan saya. Kalau saya sudah bebas nilai, ada orang gila di kampung saya di Pasung. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, masih aja ada orang yang dipenjara dengan dipasung. Itu termakan stigma pasti. Tapi lebih gila lagi orang yang buat stigma itu, Bu Bella. Seperti si Ishak. Dia nggak pernah membunuh. Coba lihat, banyak tuh pembunuh di luar sana yang nggak dipasung. Itulah, yang lebih waras ya kan kita yang di sini. Yang lain kan orang gila semua. Saya perlu sekutu, Bu Bella. Bu Bella mau nggak jadi sekutu saya? Buat saya percaya sama kamu. Bawa semua buktinya bahwa dia benar-benar gila. Baru kita bersekutu. Masa Bu Bella nggak percaya sama saya dan masih menganggap saya sebagai penghuni ruangan gempa? Saya percaya sama Zulfat. Ya sudah, nanti kita bertemu di jadwal konsultasi selanjutnya ya. Saya mau ke ruangan Pak Alfi Ihsan dulu. Sekalian ajak mereka jadi sekutu kita, Bu Bella. Oke, Akhi Mesir. Assalamualaikum. Dalam jambonya ulun panas, dalam teduh utara ulun temo, hati dalam rango selimbut hana. Lon semu dan sopako udah lon sido sang kudo asa jalan yang jio sang hana leka di walam badan terasa hana sang mati rasa jiwa dalam badan terasa hana sang mati rasa. Mandumnyan akan tanya pertanggungjawabkan dengan orang aki. Jadi begat-gat dengan manusia. Hai lagi tak pula abak kaya si. Mia gat terjaga, gat terawat, pasti akan dapatin dengan hasil yang kau. Itu punya sisa, tidak bagus terok tengku. Tidak disiram air, udah layu. Nah, lun siram dengan doa dan harapan. Hai kau usaha tetap sih, tawakal juga, kau usaha tetap. Buka kam lagu le rabo. Dalam cahaya malam ulun duk sidro, dalam jambonyo ulun panas, dalam teduh tahe ulun temo, hati lon rango selimbut hana.
Walau piro ne pungo dan dihina lekop, tapi lon tetap adek drone bang. Sebenarnya so yang pungo. Tega tadi jalan teh abang Lola dengan hutan lagi nyo. Pidana sabona lo dah bang. Cuma drone. Ada sabona lo. Assalamualaikum. Laba. La muskilah. Buta hati lo tungku. Bang Isa dari tadi mencoba melepaskan rantai. Hasanah, Tungku punya cara agar Bang Isa nggak lagi dipasung. Tungku akan ngomong sama Pak Gesi agar Bang Isa bisa lepas. Lalu bagaimana dengan warga lainnya, Tungku? Pasti Bang Raza dan Zikri orang pertama yang menolak. Apalagi Bang Isa sempat viral di sosmed, Tungku. Ya, sering lewat di FYP saya. FYP ya? Oh, FYP, ya. Sering lewat di FYP saya. Nggak apa-apa, biar jadi etis kayak saya. Bahkan, banyak pendosa mendapat pengampunan dari netizen. Apalagi Bang Isa, orang baik hati Bang Sigomdonya. Padahal Bang Isa gak pernah pun ganggu orang. Netizen lah sebenarnya yang gila. Suka temenak, suka mengganggu privasi orang lain. Bahkan hubungan yang terlarang pun di-live-kan di sosial media. Nggak apa-apa, Tengku. Biar saya aja yang berdoa. Biasanya doa-doa selevel C mudah dikabulkan. Ya, semoga netizen, Pak Gesi, dan warga kampung Belang Berandeh punya pikiran yang sama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang sudah banyak laporan tentang Ishak. Sudah seharusnya kita cari solusi terbaik. Gila itu keturunan dan menular. Harus mereka kita singkirkan. Ya, sudah semestinya Hasanah juga ikut dipasung sebelum parah. Setahu saya, kedua orang itu tidak pernah mengganggu orang. Kalau dilihat dari keluarga, bapaknya itu guru silat Pak Geci, mamanya guru gaji. Nah, Ishak gila itu kan karena dililit utang keluarga. Jadi sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap utang itu. Alah, Pak Mun. Kalau gila itu disebabkan karena hutang, maka banyak sekali masyarakat Aceh ini yang miskin menjadi gila. Jangan merekayasa, Pak Mun. Nah, ini lihat. Ini sudah masuk ke media. Jadi sudah sahih si Ishak itu jadi sampah masyarakat. Mereka seharusnya bukan cuma dipasung, bisa jadi dipenjara atau dihukum mati. Itu lihat. Di situ membuktikan bahwasanya si Ishak sudah berani memukul. Sudah. Kita di sini untuk musyawarah. Kan tak mau pakai. Lalu bagaimana dengan Hasanah Pak Geci? Ya, sekalian saja tinggal di sana. Atau mau bawa pulang rumah Pak Mun. Kan Pak Mun yang peduli sekali sama Hasanah itu. Tiba Pak Mun? Bangun. Maaf Pak Geci. Sebenarnya saya sayang sekali dan kasihan sama Hasanah.
Tapi saya juga tidak mungkin menampung Hasanah di rumah saya. Peci gabu. Kalau memang desa tidak mau mengurusi, bagaimana kalau misalkan si Ishak kita bawa ke rumah sakit jiwa? Di sana dia bisa dirawat layaknya manusia. Tapi Ishak itu punya riwayat kriminal. Dia sudah pernah pukul orang. Apa rumah sakit mau terima? Kita tidak bisa juga menghakiminya seperti itu, Pak Kecil. Setiap warga negara berhak dilindungi. Dan saya rasa si Ishak juga punya kesempatan yang sama. Jika Dulpan sama pungo. Jika si gaduh agoi pupuk lagi nyan. Mesti ji dipogok di rumah sakit seorang menyuruh. Menurut intelijen makna, si Zulfannya memang pernah pungo. Oh, kejadiannya orang sama-sama pungo. Begini saja Pak Kecil, saran saya apa yang dikatakan si Zulfan sudah benar. Kan ada pemerintah yang mengurus tentang orang sakit jiwa. Biar mereka yang mengurus. Ya sudah, besok saya akan melihat Ishak di tempat pasung. Kalau ada perubahan, baru kita cari solusi. Baik lagi nyan Pak Kecil. Nanti kalau dia pukul orang lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Pak Kecil mau? Besok saya dan urung tuha gampung akan datang ke Pak Ishak. Besok kita lihat. Hai, gampong tanya kan apa le yang temenjak si thang yang pungu. Roh ku ya, anak-anak ku ipo le si thangan. Lagi lang konflik gede. Lumpi hana galak kalau si Zulfan ngon si Gamnyan. Ji kena buka pasung. Hai, pu nak ada pu. Lo tereng ku kanda ni si Zulfan ajak rumah sakit. Pu ji ka pungu. Yang menyanyan, lu ngoi nazak beda gua. Ji ngebeta je lepas pasung si Ishak. Lu nya wate dapat, ji sabi kibas-kibas gelinyung. Yang betul. Acikanlah wate ji pegah haba. Lagi urung pungu nahu. Tabi masabda Nabi. Ai, kibang tu tak gerakkan masa gede tahu si sisa. Nyo tiknya. Kah dikri raza, unda kampung hino. Bekerah bacuk ka pegah haba. Wate pak kecil, gak kalon si thak. Yang baru salong si Dikri, aman. Dek cik tu itu ya. Tu nak kajuk solusi. Bukan Zulfan. Kakak menang Syekh nyode kontrolom lihat bulan kali kedua supaya obat dia baik putuh ya. Jadi usahakan obat baik putuh lihat bulan tu balik lo. Nyo surat kontrol nanti untuk balik lihat bulan ke bab surat kontrolnya ya. Mita, ini Mita anak Pak Amin yang kuliah di Israel itu kan? Bang Zikri. Dari dulu sampai sekarang. Punya lega cewek. Yang mana? Bukan marah, memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Kak, ya Kak. Oke, hari ini kita akan ada kegiatan aktivitas kelompok. Nah, nanti ada acara permainannya, kita akan menghidupkan musik dan bapak-bapak mengedarkan bola ya. Nah, nanti pada saat musiknya berhenti, bapak yang memegang bola akan bercerita ya. Oke, udah paham semuanya? Bisa kita mulai? Kita mulai ya. Nah, yang sedang memegang bola, coba menjelaskan tentang dirinya. Namanya dulu? Nama Alfi Ihsan. Ya, terus? Hobi? Hobi. Apa hobinya? Main bola? Main bola. Main bola. Terus ada lagi yang mau diceritain? Nggak ada? Nggak ada. Pak Alfi katanya nggak mau ke Kota Malaka ya? Enggak. Kenapa? Saya nggak mau ke Kota Malaka, saya mau pulang kampung. Kenapa? Kan di Kota Malaka banyak teman-teman Pak Alfi. Emangnya kampung Pak Alfi di mana? Di Uli Karing. Uli Karing. Masih ada rumah Pak Alfi di sana? Nggak ada lagi, udah jual. Nggak ada lagi, udah dijual. Itu mau udah dijual sama abang. Siapa yang jual? Abang. Abang jual? Istri bapak di mana? Mana nenek sekolah? Sama nenek sekolah. Ya. Anak di situ juga. Ya. Ya, kita buat lagi ya. Hebat. Ini namanya pesawat. Pesawatnya warna apa? Warna merah. Iya, hebat bapak. Jadi bapak nggak boleh sedih. Kan ada saya, ada kawan-kawan, ya kan? Istri udah pergi. Nggak tahu pergi kemana. Ya udah, Pak Alfi di sini aja sampai sembuh ya, sama ibu, sama kawan-kawan semuanya ya. Rumah saya masih ada, Bu. Ini kan rumah Pak Alfi juga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Alfi. Oke, kita lanjut ya. Musik. Baik, karena Ibu sedang kedatangan tamu, permainan akan dilanjutkan oleh Bu Dian ya. Oke, Ibu pamit ya. Gimana Zulfan? Oh ya, Bu Bella. Ini Ishak yang kemarin saya ceritakan. Bu Bella harus bersekutu dengan kami. Sungguh kejam orang yang memasungnya. Sebenarnya siapa sih yang gila di sini? Pasung itu melanggar hak asasi manusia, Bu Bella. Walaupun dia orang gila. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu, yang diobati ya gangguan jiwanya, bukan dengan cara dipasung. Orang tuanya bagaimana? Mendukung? Dia nggak ada lagi orang tua, Bu Bella. Dia hanya tinggal dengan adik perempuannya. Ya sudah, nanti coba saya diskusi dulu dengan orang layanan PKRS ya. Oh, boleh, boleh. Kawan lama udah jadi artis ya? Saya kan setara dengan Ariel Noah. Masih belum sembuh aja wahamnya. No waham, saya benar-benar artis. Ini lagu paling populer saya. Baru dua sa, aku terlanjut lah orangnya. Oke, Jen. Ini ada. Ini tolong juga kenal. Si Mono ni lewat kenal aku. Namanya
Adik dulu sabar. Hai. Betul 100% dia berkat dari orang. Kan nampak mendak? Nyampu ke depan. Selain si Yulfan, si Syekh yang sama si Pungonya menular. Hai Zikri, bukan tepu kah? Si Hauranya bekas intelijen Baghdad. Akurat info, tepat lagi naik pakai siku, bukan tepu. Oh, nak info lebih ayu lom. Si Yulfan yan, sakit ulai karena rumah mak ai peblo, ji nampak tinggal. Aji Pungo. Tapi ji hawai jak kuliah Mesir. Kon lagi yang ada ngoleh nak pegah ulang. Nak info lebih akurat lom. Ji sakit ulai sebab rumah mak ai peblo. Tempat tinggal hanale, maka ji Pungoi. Nyan hanjit dah mengurung lagi nyan. Tanyo Pungo. Sebenarnya belum ke intelijen Baghdadnya. Nyan hai, kadang Cik Ji pasien yang Pungo menularnya. Shinobi di kopi. Di kopi. Ya, Shinobi. Terpantau. Waalaikumsalam. Ada yang ngomong. Ini siapa? Ini Hasanah, adiknya Isa yang dipasung oleh warga yang kita musyawarahkan malam kemarin. Kita harus membantu Hasanah. Barangkali Napita punya kenalan banyak sama petugas medis rumah sakit jiwa. Jadi saya mohon kalau bisa tolonglah dibicarakan masalah yang sedang kita hadapi ini. Boleh coba minta berkoordinasi dengan pihak PKRS rumah sakit jiwa ya, Wah. Ngomong-ngomong, sekarang keadaan Bang saya gimana? Bang Ishak, kalau tidak diganggu, dia asik sendiri, Kak. Tapi kalau diganggu, baru dia mengamuk. Lebih pasnya ya, Wah. Kita pergi lihat sekali Bang Ishak. Jadi biar Mita juga mudah untuk konfirmasi, biar Mita juga mudah untuk koordinasi juga dengan pihak rumah sakit jiwa. Ya, itu dia. Boleh. Kalau begitu, nanti kita ke sana. Bang Pali, gara-gara kairan keno. Saya Tengkunya Hasanah kesini mau membebaskan Bang Ishak. Kaprang aju be. Tapi nyata ji mandum harta ke habis kacau. Pekerja keno, karena cok har nyawang ke ji. Hah? Tak boleh kayak petak ke di. Hah? Gara-gara kah ke ranti ini. Nih, cepat deh. Bang Ishak! Maka Abang Lon! Ya Allah, Zulfan! Bangun! Hai Zulfan, kamu dah? Sopo kah? Hah? Sopo? Hai, si hak ho kah? Hasanah,
Pak Mun. Mita. Tunggu, Bang Ishak mana? Tadi Tungku coba mau melepaskan Bang Ishak. Gak taunya dia mengamuk dan kabur. Ya Allah. Nyo kagawat. Bagaimana Jino? Tajak minta sisa. Iya. Ojak. Ojak, betul. Kamu kau bersatu pakai di bawah Bang Long. Hai, kasih. Dikri, Razak! Dikri, Razak! Dikri, Razak! Stop! Berhenti semua! Ishak sudah mengancam warga dan meresahkan. Ishak harus kembali di Pasung. Tapi Ishak begini karena merasa terganggu, Pak Besi. Sehingga orang-orang yang dekat dengannya dianggap ancaman. Bukan bungo kan Sulpan? Pandai mungkin urung bungo yak beladro. Hantruk pikirannya yak pikir beladro ah. Yang kenyan, bunuh jilat namanya. Betul Pak Kecik Pegah. Ishak itu pungo. Usir dia dari kampung ini dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita... Apalagi yang kau rencanakan, Zulfan? Sudah cukup satu orang saja yang bikin masalah di desa ini. Sekarang dua. Kami pikir kau orang terpelajar, punya niat baik. Ternyata niatmu itu menyesatkan. Kau lepas pula orang gila itu. Hampir mencelakai Kamsi. Kalau bukan karena kamu, Ishak nggak bakal lepas. Kamu lihat orang pikirannya kayak orang Kristen juga ya? Dia juga sering ngomong pakai bahasa Arab aneh. Ngibas-ngibasin tangan. Jangan-jangan dia juga... Antum semua bersalah. Ana mubtada dan wa antum khabarun dusta. Ishak tidak salah. Berani kau bicara soal salah dan benar? Kamu pikir kamu waras? Kau pikir kami bodoh? Dia kan lama di luar kampung. Katanya mondok. Tapi nggak jelas di mana. Lihat tuh cara bicaranya. Kayak bukan orang biasa. Sudah, cukup. Tungku memang aneh. Tapi dia satu-satunya yang menganggap abangku manusia. Aneh? Gila itu bukan aneh, Hasanah. Dia ini bahaya. Kalau Ishak bisa mengamuk, siapa yang menjamin Zulfan enggak? Dia bukan maf'ul. Dia subjek yang kalian buang. Mulai malam ini, siapa yang berani ikut campur? Kalau ada yang ikut campur, kami lapor ke aparat. Sudah! Kalian semua jahat. Kalian gak punya hati. Anak bukan marid. Anak akal. Aku sadar. Aku cuma membantu. Si Ishak itu tidak salah. Yang salah itu adalah ketakutan-ketakutan kalian. Antum semua salah. Ana bukan mubtada, wa antum khabarun dusta. Ishak itu bukan maf'ul.
Dia hanyalah subjek yang kalian buang. Diam kalian. Diam kalian. Kenapa kalian punya niat jahat terhadapku? Diam kalian. Diam. Diam kalian. Halo di sana. Gimana kabar Mbak Isa? Masih suka ngamuk dia? Apa tidak cukup-cukup kalian mengganggu kami? Kalian sudah memfitnah Tunku Zulfan, mencoba mengusir kami dari kampung sini. Alah, anak kecil tahu apa? Wajarlah kami mau bersih-bersih hama di kampung ini. Gila itu menular. Siapa yang mau ketularan? Saya tahu. Kalian dalang dari rumah kami yang diambil sama rentenir. Jangan nuduh kalau ada bukti. Udah sama gila kayak abangnya. Sebenarnya kalian yang gila. Dasar gila harta. Harta orang pun kalian rampas. Pergi kalian dari sini. Pergi. Pergi. Udah. Pergi. Beraninya sama perempuan. Pak Iswahyudi, kalau boleh tahu Ibu siapanya? Ponakannya. Ponakannya. Pak Iswahyudi ya. Oke. Isi buku tamu dulu ya. Sebentar ya. Pak Iswahyudi, ada tamu. Yuk. Tamu Bapak di depan, ditungguin. Ya. Om masih kenal saya? Aneh. Ya, ini Agnes, Om. Om gimana kabarnya, Om? Baik. Kakinya masih sering sakit? Sakit kaki dari hidup karena dia tabrak sama abang. Tapi Om sehat kan? Ya. Udah minum obat? Belum. Nanti jam 6. Nanti jam 6.
jiwanya insya Allah sehat. Ingatannya juga kuat, cuman mungkin ya fisiknya aja masih sakit. Agnes ada bawa kue juga untuk Om. Ada bojan yang kesukaan Om. Ada juga boy. Boy ikan. Om mau? Bukan nih. Oh, Bukanya. ini aja ya. Ya. Enak Om? Enggak. Manis ya? Oh, Agnes mungkin gak bisa sering-sering lagi jenguk Om di sini. Kenapa? Agnes harus ikut suami Om Iya. ke Kalimantan. Om sehat-sehat di sini ya Om. Nanti kalau ada kesempatan lagi, Agnes jenguk Om di sini lagi ya Om. Iya. Sehat-sehat ya Om. Ya. Ini habisin Om kuenya. Oh iya Bu Agnes, jadi rencananya kami mau memindahkan Pak Iswahyudi ke rumah rehabilitasi di Kota Malaka. Gitu. Kenapa dipindahin ke sana ya Bu? Jadi kan Pak Iswahyudi sudah masa penyembuhan, jadi sudah bisa rawat inap. Jadi kami juga butuh persetujuan dari pihak keluarga. Karena selama ini tidak pernah ada yang menjenguk Pak Iswahyudi, cuma Ibu Agnes saja. Kalau memang itu yang terbaik Bu, saya setuju saja. Boleh saya minta data keluarga? Oh, boleh Bu. Kalau boleh tahu Pak Iswahyudi berapa bersaudara ya Bu? Berempat Bu. Om saya anak terakhir setelah ayah saya. Alfi Iksan. Alfi Iksan ini namanya mirip kayak pasien kami yang dirawat di Asoka. Nama Alfi Iksan itu nama ayah saya Bu, tapi sudah lama meninggal. Mungkin itu orang yang berbeda. Ibu Agnes tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Ibu Agnes,
Pak Alfi ada hubungannya dengan Pak Iswahyudi. Memang itu beneran papa saya, Bu. Tapi kata ibu saya, papa sudah lama meninggal. Oke, coba lihat. Nama orang tua mereka sama. Kalaupun itu benar, saya sudah tidak mengenali papa saya, Bu. Kami sudah terpisah sejak kecil. Oke, kalau begitu, kita pertemukan Pak Alfi dengan om kamu. Kalau memang itu abangnya, pasti beliau mengenalinya. Memangnya mereka tidak bertemu, Bu, di sini? Karena mereka dirawat di ruang yang berbeda. Dan kami baru mendapatkan data dari Pak Iswahyudi dari Bu Agnes. Jadi, Bu, siapa yang mengantarkan papa saya ke sini? Selama ini, kami memang sulit mencari data dari Pak Alfi. Yang terpenting sekarang, kita pastikan dulu Pak Alfi adalah Bapak Ibu Agnes apa bukan. Oke, sebentar ya. Tunggu Julpan kemana ya? Udah lama nggak duduk sama kita di sini. Sebenarnya dia nggak hilang, cuma dia lagi lari di pikirannya sendiri. Pikiran sendiri? Gimana pintunya? Biar ketok. Kalau pintu hati nggak ada kunci, terkadang orang lupa jalannya. Aku gak suka kursi di bawah pohon ini kosong. Kayak yang kebun ini kurang lengkap. Seperti sayur, nggak ada garam. Diambah rasanya. Tenang, Polem. Tengku nggak bisa jauh dari kita. Pasti dia akan kembali lagi. Oh ya, dia kan seperti kita juga butuh pantauan. Lebaran ini Mas jemput ya ke Kalimantan. Apa bisa berobat di sana? Kata perawat Bella, Papa udah bisa rawat jalan kok. Agnes ya? Iya Pak, iya Agnes. Iya, ingin Bapak. Iya Pak, Insya Allah Lebaran ini Agnes jemput ya Pak. Agnes janji Agnes bakal rawat Papa di Kalimantan. Kita berobat bareng-bareng ya Pak. Kita tinggal bareng-bareng di sana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Bang, ya. Iban Pak Ibnur. Ya, Pak. Kali gor yang kalah macam ini, menawa oleh apa? Menawa oleh, Pak. Mak kami gaya, keluarga lebih hai terima oleh. Sudah kami persiapkan. Ini juga udah siap nih, Bang. Pasien atas nama Alfi. Ini Alfi ya. Ini berkunjung juga menunjukkan suasana Idul Adha. Jadi ini hari ini kita makan daging ya. Karena kan hari ini lebaran kurban. Jadi ada daging kurban. Pak Alfi makan yang banyak ya. Ayo Pak Alfi taruh di nasinya, dagingnya. Ini daging apa, Bu? Ini daging kurban. Kan hari ini lebaran Idul Adha. Makan yang banyak ya Pak Alfi. Anak saya kapan datang, Bu? Belum Pak Alfi. Mungkin Agnes lagi sibuk. Rumahnya kan juga jauh dari sini. Nanti kalau Agnes udah nggak sibuk, dia pasti jemput Pak Alfi. Pak Alfi yang sabar ya. Ya. Sekarang makan dulu yang banyak dagingnya. Habisin ya. Makan terus. Pakai uangnya. Biar jangan sekali-kali nantinya. Abang, kurangnya urut raya haji. Orang kampung dah ramai bang menasah bang. Saling ke rumah desa. Ke baju si rame-rame. Mak agun si ilikut. Jompat nak kuah belangong bang. Ada bejoli pamun gunung. Gue pegah. Gue paju ke bang Isa Asyid. Masna janji bang. Masna pasti akan memperbit abang dari pasongnya. Pegah, Pak, Mak. Sakit. Sakit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Wita? Baik Pak, alhamdulillah. Saya dengar
Mita bagus pendekatannya di masyarakat ya, untuk terutama bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Memang teman-teman dengan gangguan kejiwaan itu juga bisa pulih, asal kita benar-benar peduli pada mereka. Ya, karena di masyarakat kan pemahaman tentang orang dengan gangguan jiwa ini masih kurang. Jadi dengan pendekatan Mita, saya rasa akan lebih memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana perlakuan mereka terhadap masyarakat kita yang mengalami gangguan jiwa. Iya, betul. Kami juga punya tempat di Kuta Melaka. Ya. Jadi nanti kalau bisa, Mita ke sana bantu petugas kami dalam memberikan pelayanan khusus kepada gangguan jiwa. Karena mereka udah sembuh klinis. Jadi dari sini rumah sakit mereka dibawa ke sana dalam kondisi sudah sembuh klinis. Jadi di sana nanti mereka diajarkan bagaimana berkomunikasi, berinteraksi sosial, juga memberikan skill kepada mereka untuk bercocok tanam dan keterampilan lain lah ya untuk mereka hidup di masyarakat. Teman-teman di sana berarti sudah pulih ya Pak? Sudah. Mereka sudah sembuh klinis, tinggal melatih skill ya. Jadi kapan-kapan ke sana nanti. Iya Pak. Ya, bantu teman-teman ya. Siap. Pak, terima kasih ya. Mita permisi dulu Pak. Oke, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masih suka kopi, Mit? Zulfan. Iya, Zulfan. Yang dulu suka pinjam catatan kamu pas ujian. Berarti ini kali ketiga kita ketemu ya? Tapi kita nggak pernah tegur sapa sebelumnya. Iya, kayaknya memang semesta nggak mendukung kita. Oh ya, ngomong-ngomong, kata Yahwamun, kamu sempat ngilang beberapa bulan kemarin. Bukan menghilang, lebih tepatnya cuma menenangkan diri saja sih. Enggak, cuma kali ini aja kamu sering ngilang. Dulu pas masih kuliah, kamu juga sering nggak ada kabar. Oh, kalau waktu itu aku memang harus pulang karena ada persoalan keluarga. Kami kehilangan rumah. Kenapa? Karena saling berebutan harta. Padahal harta itu kan cuman bisa kita nikmati di dunia ini kan. Justru amal kita yang abadi. Ngomong-ngomong, kamu kok ada di sini? Ini kan kantin rehabilitasi UDGJ. Ya, bantu-bantu di sini. Kadang jadi relawan, kadang juga jadi teman ngobrol mereka juga. Unik ya? Ya, begitulah. Kamu selalu ada di tengah-tengah problematika UDGJ. Oh ya, Mita. Kamu masih ingat Hasanah dan Isha nggak? Aku butuh bantuanmu. Gimana kalau kita bebaskan mereka? Ibu kalau ada cewek cantik kok nggak ajak saya? Syekh Junaid kan? Penyair yang terkenal Bansi Gomdonya itu kan? Kok dokter tahu? Mita. Aku butuh bantuanmu. Aku yakin kamu pasti bisa. Apalagi kan kamu seorang psikolog. Pasti bisa menjelaskan secara medis kalau Bang Isha itu bisa kita obati. Gini Zulfan, aku tahu ini nggak akan mudah. Tapi aku juga udah mulai percaya kalau pengobatan medis aja itu nggak akan cukup. Kita juga perlu ngubah sudut pandang warga berpikir. Persis, makanya kita butuh rencana. Kalau dokter Mita yang bicara, mungkin warga akan mendengar. Tapi kalau kami yang ngomong, warga tidak akan percaya. Katanya kami bekas orang nggak waras, bekas orang sakit jiwa. Nggak apa-apa, kita kan bisa mencoba. Yuk, kita coba. Oke, 1, 2, 3. Hai. Malamnya Pak Geci udah rapat lom tentang Isha. Rapat lom? Ya. Bukan je lah, si Ishak bayi pasung gede. Jino beda. Pak Mun dengan si Mitanya nggak tolong keluarga si Hasanah. Mita? Yang psikiaternya?
Pupuk je ada kampung nanyo. Ini fikir mangat ya ubah pikiran warga. Hai, mita tak carang pegah abah. Menyasi Ishak di pula, so yang tanggungjawab. Maka Haji, tanyo harus datun. Pihak kampung awaknya pegah abah. Ku dengar-dengar awaknya dibantu lewat kampung. So, jika pegah. Hai golong pasti. Tapi yang lu dengar, nyan isi Zulfan. Si Zulfan, dia balik lom ji. Hana jelah lomnya. Inti ji, tanyo bek lengah. Pokok ji malamnya, monyo awaknya pegah abah, tanya lawan. Monyo lagi nyan, tabung kumpul bantu warga, tapi ingat kita di Aro je. Benar tingat bah. Gampongnya tanyo yang jaga. Ya, betul. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas lagi tentang Ishak. Kita dengarkan pendapat Mita, anaknya Pak Amin. Dia psikolog. Mungkin pandangan-pandangan dia akan merubah pola pikir kita. Mita, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Kecik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mita. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi Bapak Ibu, saya di sini bukan ingin menggurui dan bukan pula karena saya merasa saya lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya adalah warga asli Kampung Merende. Saya asli lahir di sini, saya tinggal di sini, dan orang tua saya pun warga asli di sini. Qadarullah, saya baru saja selesai pendidikan dari Mesir, jadi kehadiran saya di sini saya sangat ingin membantu untuk warga di sini agar bisa sama-sama mempercayai bahwa permasalahan dari Bang Ishak ini bisa kita selesaikan bersama. Tapi masalahnya Bu, kami selaku masyarakat sekitar ngerasa terganggu dengan keberadaan Bang Ishak di kampung ini. Warga-warga sekitar ngerasa terancam dan ketakutan, Bu. Saya sangat paham akan perasaan itu. Perasaan takut, perasaan cemas, perasaan terancam. Tapi Bapak Ibu tak perlu khawatir. Kita bisa bersama-sama mengobati sehingga tak ada lagi hal yang perlu kita khawatiri. Tak ada lagi ketakutan kita akan Bang Ishak mengganggu kita lagi. Oh, selama ini kami tidak tahu. Kami kira itu satu-satunya cara. Iya, itu wajar. Tapi sekarang kita sudah tahu, jadi kita bisa bersama-sama untuk bekerja sama agar kita bisa membuat kampung kita ini bebas dari pasung. Selama ini kan kita tidak ada pilihan. Ternyata ada obat. Ada juga terapi. Tinggal sekarang bagaimana keluarga Ishak itu bisa belajar untuk mendampingi. Kalau dilepas, siapa yang bertanggung jawab kalau dia berkeliaran lagi? Baik. Jadi Bang Ishak terkena gangguan jiwa itu bukan pasti karena kemauannya sendiri. Beliau kalau bisa memilih, pasti juga pengen sehat walafiat seperti kita. Tapi bagaimanapun, itu sudah menjadi takdir yang Bang Ishak. Kalau ditanya siapa yang akan bertanggung jawab, di sini jika ada satu orang dari kampung kita yang mengalami gangguan kejiwaan, maka itu tanggung jawab kita bersama. Tak ada kita melepas tangan karena itu adalah warga kita di sini. Jadi, kalau dibawa ke RSJ, si Ishak bisa sembuh. Pasien dengan gangguan kejiwaan disebut pulih. Insya Allah, dengan segala support positif dari kita, tak ada yang tak mungkin kalau beliau akan bisa segera pulih kembali, bisa mandiri, bisa beraktivitas seperti biasanya. Ini sudah susah kita bendung. Baik, saya selaku Geci juga baru tahu soal kesehatan jiwa ini. Untuk ini, nanti diskusi ini akan kita lanjutkan demi kesehatan salah satu warga kita. Selama ini kami tidak tahu. Kami kira itu satu-satunya cara. Ya dipasung. Iya, saya sangat mengerti karena hal itu. Tapi tidak apa-apa, karena sekarang kita sudah tahu, marilah kita sama-sama membentuk gerakan kampung kita itu dengan Aceh bebas pasung. Tak ada lagi yang boleh melakukan hal itu, karena pasung
akan justru makin memperparah keadaan dan itu melanggar hak asasi manusia. Betul. Kalau dia dilepas dan memukul orang lagi, siapa yang bertanggung jawab? Kamu? Sudah saya katakan dan saya tidak akan capek-capeknya menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bu, kalau dibawa ke rumah sakit jiwa, siapa yang bayar? Alhamdulillah, semua pelayanan di rumah sakit jiwa itu gratis. Tidak perlu surat menyurat, tidak perlu dokumentasi apapun, dan juga tidak ada persyaratan apapun. Jadi tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena prinsip dari rumah sakit jiwa ini adalah melayani dengan sepenuh hati. Oh, kalau begitu, Razak, Zikri, dan Haura, kalian telah memprovokasi kami agar kami setuju untuk memasung Ishak. Jangan-jangan ada tujuan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya sudah memendam ini sejak lama. Sakit rasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah saya cari tahu, ternyata Bang Zikri dan Razak dalam dibalik gilanya Bang Ishak. Maksudnya? Dalam apa, Hasanah? Hei Hasanah, jangan memfitnah ya. Fitnah? Saya tidak fitnah. Kalau kalian tidak menghasut Bang Ishak untuk mengambil uang di rentenir, mungkin dia tidak akan terlilit hutang dan depresi. Jangan asal nuduh kalau nggak ada bukti. Bukti apa lagi? Lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah bukti kalau mereka bekerja sama dengan rentenir. Tapi asal kamu tahu, Pak Kecik juga terlibat dengan kasus ini. Ini kok pegang tontonan. Sudah. Malam ini kita diskusi musyawarah untuk mufakat. Besok anak saya Mita akan berdiskusi dengan pihak dokter di rumah sakit jiwa. Dan Bang Ishak akan kita rawat di sana. Oh, pantes. Mereka ngotot kali mau pasung Ishak. Rupanya ada rahasia. Mereka takut rahasianya terbongkar. Rahasia apa? Halah, tak ada pegah bangun Roni. Usut punya usut, katanya Pak Kecik punya hubungan dengan rentenir itu. Dia yang menyarankan untuk menyita rumah Ishak. Soal rumah itu, katanya bermasalah di sertifikat. Jadi sahlah kalau disita. Sayang sekali ya, Ishak sama Hasanah. Jadi, Razak sama Zikri, apa perannya di situ? Alah nyawanya. Habis-habis anak tu serap informasi. Itulah lihat. Razak dan Zikri yang menjebak Ishak untuk mengambil uang di rentenir itu. Karena katanya mereka mendapat fee juga. Sobat Sejiwa, saat ini kita akan menuju lokasi penjemputan pasung pasien Ishak di Desa Blang Berandeh. Dan saat ini saya ditemani oleh warga Desa Blang Berandeh, ada Mita dan Julfan yang telah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Aceh sehingga kita menemukan lokasi pemasungan pada pasien Ishak. Mungkin di sini kita akan mendengarkan langsung dari Mita bagaimana proses menemukan pasien pasung ini sehingga Mita koordinasi ke pihak rumah sakit ini, Mita. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya tekankan bahwa tidak luput bantuan dari Bang Zulfan dan juga pihak rumah sakit jiwa. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi Bang Ishak yang mendapatkan perlakuan pasung dari warga dan bahkan beliau juga dikucilkan. Dari situ tergerak hati saya, tentunya juga didukung oleh Bang Zulfan untuk melakukan pelepasan pasung yang itu sebenarnya hal yang melanggar HAM Kak ya, untuk Bang Ishak. Selain itu mirisnya lagi, ternyata tidak hanya ada Bang Ishak di situ ada adiknya Hasanah yang juga mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan dia juga ikut diasingkan, dikucilkan. Dia menjadi tulang punggung keluarga, tidak hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi dia juga menghidupi dan merawat Bang Ishak itu. Dia tidak mendapatkan hak pendidikan dan lain-lain. Jadi untuk jika ada kejadian semacam ini, jangan ragu untuk segera menghubungi pihak rumah sakit jiwa, dan kami berharap untuk kejadian ini tidak terulang lagi karena itu hal yang tidak memanusiakan manusia dan termasuk pelanggaran HAM.
Iya, sebentar lagi kita akan menjemput pasien yang dilaporkan oleh Mita, dan luar biasa ini antusias sekali kita melihat warga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Ini Julfan, kita ketahui bersama juga salah satu pasien yang telah sembuh secara klinis di RSJ. Mungkin Julfan akan bercerita sedikit ke Sobat Sejiwa tentang stigma yang terjadi dan pemasungan ini, Julfan. Ya, sebelumnya juga terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Jiwa. Hingga pada hari ini kita akan melakukan penjemputan terhadap Bang Ishak, salah satu pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Pola pikir yang beredar di masyarakat sekarang bahwa setiap ada orang mengalami gangguan jiwa, dia harus dipasung. Padahal jelas-jelas itu merupakan pelanggaran HAM dan tidak dibenarkan. Saya sudah melalui berbagai kejadian-kejadian yang saya diasingkan, bahkan saya dianggap orang yang kembali gila ataupun aneh di antara masyarakat ketika saya coba membela habis-habisan bahwa pasung itu tidak benar yang dilakukan kepada Bang Ishak. Dalam hal ini kita juga perlu menekankan kepada keluarga bahwa kalau misalkan ada bagian dari keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa, itu bukan pasung sebagai jalan keluarnya, justru mencari cara untuk menghubungi rumah sakit sehingga mereka bisa dirawat di sana. Dan yakinlah bahwa cara-cara medis yang ditempuh ini, kalau memang bisa menjadi solusi, dia akan menjadi jalan keluar seutuhnya dan lebih baik. Betul. Terima kasih kita ucapkan untuk teman-teman saya yang sudah berkoordinasi dengan baik sekali dengan Rumah Sakit Jiwa Aceh, dan kami menghimbau untuk seluruh masyarakat di Aceh agar bisa berkoordinasi dan melapor jika menemukan warganya dengan gangguan jiwa berat, dan apapun alasannya tidak boleh dipasung karena itu pelanggaran HAM dan juga memperberat kasus skizofren yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Hari ini saya Anita Alshifa mengucapkan terima kasih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bantu dunia mereka untuk akhirat kita. Kami, insan kesehatan, selalu melayani sepenuh hati. Bapak Ibu warga Kampung Berandeh yang saya hormati, ini hari ini kita sudah berada di tempat ini, kita sama-sama melihat kondisi Ishak yang dilakukan pemasungan, dan ini secara aturan tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh seorang warga atau saudara kita yang mengalami gangguan jiwa kita lakukan pemasungan, karena apa yang kita rasakan pada saat pemasungan itu juga dirasakan oleh Ishak. Walaupun beliau ini lagi mengalami gangguan jiwa, tapi rasa itu tetap ada. Kalau saat kita pasung, kita terasa sakit, dia juga merasakan sakit. Jadi ini tidak boleh, ini melanggar HAM ya, melanggar HAM, tidak boleh. Dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi semua masyarakat yang mengalami gangguan jiwa harus diobati ke rumah sakit jiwa. Pak. Insyaallah nanti kan Kecamatan kali dahulu dari Pasung tapi motor ambulan kan kami di rumah sakit jiwa lu gede kamu jo obat dijuk le dokter-dokter yang dari rumah sakit jiwa terutamanya karena dokter Iqbal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 10 atau 20 orang yang kapulih. Yang di awak drone di kampung ngejek-ngejek wae. Lo ana ro pa awaknya. Dan kan luyu waknyo. Ana long yu. Ana. Ana long yu.
Awak je ya. Cuma long korban sih. Yang penting waron tu. Kunyonan jak-jak ke di uban Aceh, nu kaleng-kaleng kok yan. Ngome kue-kue, buah-buahan, ya kan? Lun atau reng drone